Hai, welcome back to my new video. Salam sehat buat kalian semua. Hari ini kita akan membahas materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Jadi anak-anak, setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Dalam mempertahankan kemerdekaannya, bangsa Indonesia melakukan berbagai perjuangan, yaitu dengan perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi atau perundingan. Apa saja sih bentuk upayanya? Mari kita pelajari bersama dalam video ini. Yang pertama kita bahas adalah perjuangan fisik atau perjuangan bersenjata rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada insiden Hotel Yamato tanggal 19 September 1945. Insiden Hotel Yamato adalah peristiwa perobekan bendera Belanda yang berwarna merah putih biru menjadi bendera Indonesia berwarna merah putih. Insiden ini terjadi di Hotel Yamato, Surabaya. Insiden ini diawali oleh tindakan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda merah putih biru di tiang bendera Hotel Yamato, sehingga menimbulkan amarah rakyat Surabaya. Mereka mendatangi hotel itu dan berusaha menurunkan bendera tersebut. Akhirnya bendera Belanda berhasil diturunkan dan bagian bendera yang berwarna birunya dirobek. Kemudian bendera dikibarkan kembali sebagai bendera Indonesia yang berwarna merah putih. Pengibaran bendera merah putih ini diiringi dengan pekikan merdeka berulang-ulang kali. Ini adalah beberapa gambar dari peristiwa tersebut. Yang selanjutnya adalah Pertempuran Surabaya yang terjadi tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945. Pertempuran Surabaya diawali dengan kedatangan Brigade 49 Divisi India ke-23 Tentara Sekutu di bawah komando Brigadir Jenderal AWS Malabi pada 25 Oktober 1945 di Surabaya. Tujuannya adalah untuk melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan para tahanan perang sekutu di Indonesia. Semula pihak Indonesia menyambut baik, tetapi setelah diketahui bahwa Nica membonceng bersama rombongan tersebut, muncullah pergerakan perlawanan rakyat Indonesia untuk melawan tentara sekutu. Tanggal 30 Oktober 1945, terjadilah bentrokan antara tentara Indonesia melawan tentara Inggris. Brigadir Jenderal AWS Malabi tewas dalam bentrokan ini. Lalu Sekutu mengirimkan pasukan dalam jumlah lebih besar ke Surabaya di bawah pimpinan Mayor Jenderal R.C. Mansert. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pihak Sekutu mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya. Batas waktu ultimatum adalah pukul 6 pagi tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut tidak dihiraukan karena dianggap sebagai penghinaan terhadap pejuang Indonesia. Kemudian pada tanggal 10 November 1945, tentara Inggris melakukan serangan besar-besaran yang melibatkan 30.000 pasukan, sejumlah pesawat terbang, tank, dan kapal perang. Rakyat Indonesia terus melakukan perjuangan sampai berhari-hari, bahkan berlangsung sampai beberapa minggu. Meskipun akhirnya kota Surabaya berhasil dikuasai tentara Sekutu, namun pertempuran Surabaya menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap penjajahan. Untuk mengenang peristiwa ini, tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan.
Ini adalah beberapa gambar dokumentasi dari peristiwa tersebut. Yang selanjutnya adalah pertempuran 5 hari di Semarang yang terjadi tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945. Peristiwa ini berawal ketika para tawanan veteran Angkatan Laut Jepang yang dipindahkan dari Cepiring ke Bulu dengan dikawal polisi. Di tengah perjalanan, mereka memberontak dan melarikan diri. Selanjutnya, mereka bergabung dengan batalion Jepang yang berada di bawah pimpinan Mayor Kido yang masih bersenjata di daerah Jatingaleh, Semarang. Tanggal 14 Oktober 1945, tersiar kabar bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum di daerah Candi, Semarang. Dr. Karyadi selaku Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat memberanikan diri untuk memeriksa air minum tersebut. Namun, di perjalanan ia ditembak mati oleh Jepang. Peristiwa itu membuat pemuda Semarang marah dan terjadilah pertempuran antara tentara keamanan rakyat yang dibantu oleh barisan pemuda dengan tentara Jepang tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945. Pertempuran ini berakhir dengan perundingan antara pihak Indonesia yang diwakili oleh Kasman Singodimedjo dan Mr. Sartono dan pihak Jepang diwakili oleh Letnan Kolonel Nomura. Ini adalah beberapa gambar dokumentasi dari peristiwa tersebut. Yang selanjutnya adalah Palagan Ambarawa yang terjadi tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Battle yang tiba di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Tujuannya adalah untuk melucuti senjata tentara Jepang dan mengurus tawanan perang tentara Jepang yang ada di Jawa Tengah. Tanpa sepengetahuan pihak Indonesia, ternyata tentara sekutu mengikutkan tentara Nica. Saat mereka membebaskan tawanan perang Belanda di Magelang dan Ambarawa, para tawanan tersebut malah dipersenjatai, sehingga menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya pertempuran terbuka di Magelang dan Ambarawa. Saat tentara sekutu ingin menduduki 2 desa di sekitar Ambarawa, Indonesia melawan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Isdiman. Namun Letnan Kolonel Isdiman gugur, sehingga Kolonel Sudirman terjun langsung untuk memimpin pertempuran ini. Tanggal 12 Desember 1945, pasukan Indonesia menyerang tentara sekutu di Ambarawa. Pertempuran berlangsung sengit. Pasukan Indonesia menggunakan taktik gelar sumpit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga tentara sekutu menjadi sangat terkepung. Setelah berlangsung beberapa hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan Indonesia berhasil mengalahkan tentara sekutu dan menguasai kota Ambarawa. Kemenangan Indonesia pada pertempuran ini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan di Ambarawa. Ini adalah dokumentasi dari peristiwa tersebut. Dan yang kedua adalah gambar dari Monumen Palagan Ambarawa. Yang selanjutnya adalah Puputan Margarana di Bali pada tanggal 20 November 1945. Pertempuran ini diawali dengan kedatangan pasukan Belanda yang berjumlah sekitar 2.000 tentara disertai tokoh-tokoh yang bersedia bekerja sama dengan Belanda di Bali. Kedatangan Belanda ke Bali adalah untuk membantu pendirian sebuah negara boneka bernama Negara Indonesia Timur. Belanda juga membujuk Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai untuk bergabung, namun ditolak.
Tanggal 18 November 1946, I Gusti Ngurah Rai menyerang kedudukan Belanda di daerah Tabanan. Pasukan Ngurah Rai melakukan puputan atau perang habis-habisan. Pertempuran berakhir dengan gugurnya Letkol I Gusti Ngurah Rai bersama 96 orang anggota pasukannya. Diperkirakan sebanyak 400 tentara Belanda juga tewas dalam pertempuran ini. Ini adalah beberapa dokumentasi dari peristiwa tersebut. Yang selanjutnya adalah peristiwa Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Mei 1946. Peristiwa Bandung Lautan Api merupakan peristiwa dibakarnya kota Bandung, Jawa Barat oleh Tentara Keamanan Rakyat dan Rakyat agar sekutu tidak menggunakan kota Bandung sebagai pos-pos militer. Diawali dengan kedatangan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir McDonald di kota Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945 untuk melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Mereka juga menuntut rakyat Bandung untuk menyerahkan senjata yang dirampas dari tentara Jepang. Namun, tuntutan ini tidak diindahkan oleh rakyat Bandung. Kemudian, pada tanggal 23 Maret 1946, meletuslah pertempuran antara rakyat Bandung melawan sekutu. Pertempuran ini paling besar terjadi di desa Dayahkolot, sebelah selatan kota Bandung. Dalam pertempuran ini, 2 orang pejuang Indonesia bernama Muhammad Toha dan Ramdan meledakkan gudang senjata sekutu. Namun mereka gugur dalam insiden ini. Akhirnya pemerintah Republik Indonesia menginstruksikan agar kota Bandung dikosongkan dan rakyat mengungsi ke daerah pegunungan. Sebelum meninggalkan kota Bandung, Tentara Republik Indonesia dan rakyat membakar kota Bandung. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Bandung Lautan Api. Yang selanjutnya adalah peristiwa pertempuran Medan Area yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945. Tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly tiba di kota Medan dengan diboncengi oleh tentara Nica untuk mengambil alih pemerintahan. Pertempuran pertama meletus pada tanggal 13 Oktober 1945. Para pemuda menyerang gedung-gedung pemerintahan yang dikuasai oleh sekutu. Pertempuran ini menjalar ke beberapa kota lainnya di Medan. Kemudian pada 18 Oktober 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum yang melarang rakyat untuk membawa senjata dan semua senjata yang ada harus diserahkan kepada sekutu. Tanggal 1 Desember 1945, tentara sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Areas di pinggiran kota Medan untuk menunjukkan daerah kekuasaan mereka. Kemudian, tanggal 10 Desember 1945, sekutu melancarkan operasi militer secara besar-besaran terhadap para pejuang Indonesia dengan mengikut sertakan pesawat-pesawat tempurnya. Para pejuang membalas serangan tersebut sehingga menimbulkan berbagai bentrokan di seluruh kota yang menelan korban dari kedua pihak. Dan yang terakhir adalah serangan umum 1 Maret 1949. Serangan ini bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia cukup kuat untuk mempertahankan kemerdekaan, meskipun ibu kotanya telah diduduki oleh Belanda. Serangan umum 1 Maret 1949
dilakukan oleh pasukan TNI dari Brigade 10 Wehkreuz 3 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto. Pada malam hari menjelang serangan umum itu, pasukan-pasukan TNI telah mendekati kota-kota dan dalam jumlah kecil mulai disusupkan ke dalam kota. Pagi hari, pada tanggal 1 Maret 1949 pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, sewaktu sirene berbunyi, tanda jam malam telah berakhir, serangan umum dilancarkan dari segala penjuru kota. Akhirnya, pasukan TNI berhasil memukul mundur pasukan Belanda untuk keluar dari Yogyakarta. Keberhasilan serangan umum 1 Maret 1949 mendatangkan dukungan internasional terhadap Indonesia. Amerika Serikat yang semula mendukung Belanda akhirnya menekan Belanda agar melakukan perundingan dengan pihak Republik Indonesia. Oleh karena desakan itu, serta kedudukannya yang makin terdesak oleh gerilyawan Indonesia, akhirnya Belanda bersedia untuk melakukan perundingan dengan Republik Indonesia. Nah anak-anak, demikian materi kita pada hari ini tentang upaya-upaya pergerakan secara fisik untuk mempertahankan kemerdekaan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah dilampirkan di Google Classroom. Jika kalian ada pertanyaan atau ada materi yang belum dipahami, silahkan bertanya melalui WhatsApp atau Google Classroom. Thanks for watching this video and see ya!